Halo trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Ini adalah video kelima dari total 8 video yang full membahas tentang 35 tipe dari pola candlestick ya, yang insya Allah akan membantu Anda, mempermudah Anda bertransaksi di forex option ya, menggunakan platform IQ option. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya ya. Oke, perlu kami tegaskan bahwa video ini ya, atau channel, semua isi video di dalam channel ini bukan merupakan ajakan ya, apalagi menyediakan signal berbayar, apalagi edukasi berbayar, tidak sama sekali. Jadi video ini murni sebagai YouTuber ya, kita sebagai YouTuber ingin membagi pengalaman bertransaksi yang baik dan benar sesuai dengan aturan money management ya. Karena kita punya pengalaman bertransaksi dalam 2 dasawarsa terakhir, dan tim kami juga sudah bekerja dengan baik dan menyiapkan materi-materi yang menarik di setiap videonya, sehingga semoga kedepannya peminatnya makin banyak ya. Dan kami juga sering menggunakan platform IQ option ini karena memang memiliki fasilitas dan fasilitas yang lengkap ya. Mulai dari chartnya bisa kita setting beberapa windows, terus produknya itu banyak sekali ya. Ini kalau kita perhatikan di sini, ini produknya banyak loh ya. Ini kita perhatikan di option aja ada 34, di forex 31, di saham 185, kripto 19 ya, komoditi 9, indeks ada 12, ETFs ya. Terus tadi saham tuh 185 tuh, wow banyak sekali ya. Saham dari seluruh dunia rata-rata sudah terwakili di sini semua. Anda bisa tinggal memilih saja ya di sini ya. Ya, banyak sekali produk-produknya, sehingga memang di option ini ada binary sama digitalnya ya. Yang digital yang over the counter ini memang akan kita tradingkan jika dalam keadaan market close ya. Kalau market open ini tidak, OTC-nya tidak ada ya. Jadi itulah maksudnya, kita sudah lama menggunakan ini, sudah bertahun-tahun menggunakan IQ option, makanya pengalaman trading kami juga dengan menggunakan platform ini jadi selaras gitu ya dengan apa yang telah kami lakukan bertahun-tahun gitu. Oke, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini berkembang. Ini adalah video kedua dari bearish candlestick pattern ya. Bearish candlestick pattern yang sebelumnya kita bahas adalah videonya tentang hanging man, terus dark cloud cover, bearish engulfing, dan the evening stars ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 black crows, terus pola candlestick black Marubozu, 3 inside down, dan bearish harami ya. Nah, ini kita bahas satu persatu biar supaya teman-teman paham ya bagaimana cara penggunaannya dan aplikasinya ketika Anda melihat candlestick. Pak, apakah cukup dengan candlestick aja tanpa indikator? Boleh. Kita murni gunakan candlestick aja bertransaksi, nggak ada masalah. Yang penting tetap gunakan stop loss ya, stop loss, karena kita tidak tahu kapan itu harga akan bergerak, kapan harga itu akan pindah ya. Yang penting kita harus paham bahwa potensi loss itu tetap akan terjadi kapanpun dan dimanapun kita berada ya. Oke, kita langsung masuk ke TKP aja. Yaitu yang pertama adalah kita bahas 3 black crows. Crows itu ini ya, mungkin elang ya, crows itu ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan 3 white soldier ya, ini sekarang dibalik 3 black crows. Black itu artinya turun ya. Kan dulu tuh ketika di teori ini ditemukan kan masih hitam putih candlestick ya, hitam. Ini putih itu artinya naik, hitam itu turun. Berarti black ini diartikan candle downtrend ya, candle turun lah gitu ya. Sedangkan candle white itu
putih ya, berarti naik ya. Nah ini kebetulan kalau black itu sudah kita samakan dengan IQ option, yaitu candle warna merah ya, berarti down ya. Nah jadi jika Anda menemukan pola candlestick seperti gini ya, dia 3 berturut-turut gini walaupun ada shadownya, nggak ada masalah ya, itu berarti ada pola pembalikan dari uptrend menuju ke downtrend ya, seperti gitu ya. Nah ini tidak dijelaskan di bawah sini, kita langsung ke TKP saja. Sebenarnya banyak ya, Black Crows ini banyak sekali kita temukan. Coba kita lihat di market emas ya, contohnya ya. Market emas, kita klik di sini, terus kita masuk ke time frame 5 detik ya. It's okay ya, 5 detik ya. Nah, Black Crows itu seperti gini. Nah, polanya seperti gini. Ini 3 ini. Sorry. Ini 3, 1, 2, 3. Jadi kalau Anda sudah menemukan 3 candle berturut-turut seperti begini, pindah candle, Anda jual aja, jual. Katakanlah Anda mau jual di sini. Ya, terfloating dikit akhirnya profit ya ke bawah ya. Ya, kalau makin besar time frame-nya ya berarti profitnya makin banyak gitu ya. Terus mana lagi? Black Crow ya. Nah, ini seperti gini. Ini bukan 3 ya, cari yang 3 ya. Jadi dari uptrend menuju ke downtrend. Nah, ini bisa dijadikan acuan ini. Ini 1, 2, 3 ya. 3 gini, walaupun ini tanpa dihindari yang ini. Karena kalau ada muncul pola 4 candlestick seperti gini, Anda boleh melakukan penjualan dan harga benar akan downtrend ke bawah ya. Karena memang pola-pola yang begini harus kita buat karena harus kita backtest ya. Artinya makin sering kita backtest, kita akan makin paham ya. Nah ini 3 Black Crows ya, 3 Black Crows, pindah candle, sell aja. Jadi kalau 3 berturut-turut begitu, itu bisa kita jadikan acuan untuk mengambil posisi jual dulu ya, karena ada terjadi perubahan tren dari uptrend menuju ke downtrend seperti itu. Seperti mana lagi? Seperti ini ya, ini 1, 2, 3 ya. Berikutnya Anda posisi sell, nah bisa profit sini ya. Nah kalau ini malah jebakan 1, 2, 3, nah tapi malah dia naik ya, makanya gunakan stop loss gitu ya. Karena tidak ada yang pasti di sini ya. Atau coba kita tes ya di gold ya dulu ya, polanya apa enggak. Kalau muncul 3 Black Crow ya kita ambil posisi jual ya. Ini 5 second ya, 5 second. Mana dia? Masih jauh ini. Coba yang 30 detik. Di mana ujungnya ini? Februari, wow lama banget. Rentangnya coba yang 1 hari ya, kira-kira begitu ya. 3 Black Crows ya, paling gampang kok. 3 Black Crow ini ditemuin di mana saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas 4 pola candlestick ya yang sering kita temukan di dunia ya. Oke, seperti mana lagi? 3 Black Crows seperti ini juga bisa ya. Dari downtrend menuju ke uptrend ya. Ini juga nih uptrend menuju kita muncul. Ini ada hanging man lagi ya. Ada 3 candlestick seperti gini. Udah confirm downtrend ya. Nah ini juga ini Evening Star ya.
Ini Evening Star, ini Three Black Crow, tapi ini juga nggak bisa dijadikan Three Black. Dia biasanya candlenya itu ukurannya harus sama ya, kurang lebih lah. Ya, seperti gini nih. Ya, kurang lebih hampir sama gitu. Jadi jangan beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, nggak bisa. Nah, itu baru teorinya hampir sama dengan Three Black Crows. Ya. Nah, seperti gini. Ya, dari downtrend, uptrend menuju ke downtrend. Ini acuannya, 3 candle ini. Ya, kan ukurannya hampir-hampir kurang lebih hampir sama, akhirnya downtrend harganya ke bawah. Ya, itu Three Black Crows. Nah, ini juga. Ya, ini 3 ini. Tapi ini besar, ini sedang, ini lebih besar lagi. Kurang lebih lah, akhirnya price terus jual di sini, profit ya. Nah, bisa dijadikan acuan juga seperti gitu ya. Jadi tidak ada yang fix, tidak ada yang pasti. Yang jelas Anda harus terus belajar mencoba. Seperti ini juga, ini dari uptrend menuju ke downtrend. Ini Three Black Crows ini. Ya, downtrend ke bawah. Simple kok, ya, simple caranya. Oke, terus sekarang kita lanjut ya, dari Three Black Crows kita ke Black Marubozu ya. Nah, Black Marubozu ya dikatakan black ya turun ya, candle turun ya, berarti itu kan dari uptrend menuju ke downtrend ya. Makanya dibilang Black Marubozu. Berarti kalau kita lihat di sininya adalah kita cari aja Marubozu, candle Marubozu. Biasanya 3 candle ya. Itu yang saya bilang susah nyari Marubozu di sini. Kadang-kadang kalau dapat gitu ya. Kalau enggak. Dia bentuknya kotak. Nah, seperti gini nih, seperti gini nih ya. Tuh, kotak begini nih. Kuat itu nah artinya tuh. Ya. Uptrend menuju ke downtrend. Nah, ini juga bisa dijadikan bearish engulfing ya. Bearish engulfing, dia menelan candle warna hijau ini juga bisa dikatakan Black Marubozu nih ya. Ini juga, tapi ini masih panjang. Kalau pendek gini it's okay lah. Ini panjang ininya, belum bisa dijadikan acuan itu bahwa adalah Black Marubozu ya. Coba candlestick 12 jam langsung lah. Biasanya kalau cat candlestick time frame besar biasanya ada Black Marubozunya ya, seperti ini ya. Nih ya, ini three white dari uptrend menuju ke downtrend. Three white, three black crows, Marubozu juga bisa ya. Ini bisa juga dari uptrend menuju ke downtrend. Marubozu, Black Marubozu bisa juga ya, tentatif aja. Ini juga pokoknya ada candle kuat panjang, udah Marubozu itu. Dia sudah di puncak ya, menuju. Nah, ketika dia sudah di puncak berdiri di sini, terus berikutnya biasanya nurut itu, dia akan sebagai followernya di bawah, mengikuti tren yang sudah tercipta di sini. Coba perhatikan di antara semua ini, mana candle yang paling besar? Ini, cuma ini kan. Dari sini sampai sini
candle yang paling kuat mana kan ini. Berarti ini ya jadikan acuan akan terjadi downtrend karena strong ya, strong seller. Kuat ya, penjualannya kuat sekali. Seller lebih kuat dibandingkan dengan buyer sehingga harga akan drop cepat. Nah, itu dulu. Emang kalau buat video malam-malam gini enak, kita tenang gitu ya, nggak ada yang ganggu ya. Oke, terus nah seperti gini, kuat juga dia. Ini yang paling kuat candlenya, biasanya dia nurut, selanjutnya dia nurut, ini juga ya. Ada candle-candle gede begini, ini bisa dijadikan acuan terjadi perubahan tren dari uptrend ataupun menuju ke downtrend ya. Dan bisa dijadikan continuous adalah tren yang berkelanjutan, downtrend yang berkelanjutan seperti itu. Nah, bukan juga dibilang Marubozu ini karena memang candlenya ada di sini, kuat juga, tapi dia masih naik. Tapi udah di puncak dia, akhirnya dia turun. Ini three black crows, ya, three black crow, lang, ya. Gampang lah kalau misalnya black Marubozu ini, gampang, sering kita temuin, ya. Oke, sekarang kita membahas tentang setelah black Marubozu, sekarang three inside down. Nah, three inside down. Sebentar ya, rokok dulu kita. Three inside down ini, jadi ingat, ada yang kemarin tuh kita sebutkan three outside up, three outside down ya. Nah ini three inside down. Nah ini biasanya dia bearish candlestick pattern, jadi dari uptrend menuju ke downtrend. Jadi dua candle ini ditelan ya sama candle yang ini biasanya, dan candle ketiga ini dia selalu berada di bawah candle yang warna merah, yang hijau ya, gitu. Berarti kalau misalnya dia melebihi dari candle yang warna merah, berarti akan terjadi downtrend seperti gitu ya. Jadi three inside down ya, three inside down. Jadi kalau kita gambarkan, kita cari di sini ya, three inside down. Jadi hijau merahnya dua, terus dia di puncak. Nah seperti ini, seperti ini ya, kurang lebih seperti ginian. Tiga candle ini, 1, 2, 3, hijaunya 1, merahnya 2 ya, hijaunya 1, merahnya 2. Nah ini juga nih, kurang lebih hampir sama ini, kurang lebih. Ini juga hampir sama nih, tiga candle ini downtrend ya. Ya, hijaunya 1, merahnya 2. Tuh. Hijaunya 1, merahnya 2. Tuh. Tapi di teorinya dia itu melebihi inside bar, orang bilang inside bar gitu. Bar itu ya chart, sama aja. Three inside bar. Nah ini hampir mirip ini.
3 candle ini nih ya, hampir mirip, tapi seharusnya ini lebih di atas lagi. Berarti ada terjadi closing, terus pindah, terjadi ada gap down ya, gap down. Nah itu berarti ada inside barnya di situ ya. Nah ini juga, ini bukan inside bar dia, 3 inside down, 3 inside down, karena dia downtrend ya, dari uptrend menuju ke down, makanya dibilang down. Kalau 3 inside up berarti dari downtrend menuju ke uptrend ya, itu berarti bullish reversal ya, pattern namanya ya. Nah seperti ini hampir kategorinya seperti 3 inside down ya, 3 inside down. Mana lagi? Ini bukan, itu inverted hammer, ini evening star, ini, nah ini juga hampir mirip, ini cenderung larinya ke evening star ya, evening star. Nah Anda harus rajin ini ya, harus rajin. Nah ini hampir mirip ini. Nih 3 candlestick ini, 3 inside down ya, coba perhatikan nih, tuh hampir sama kan ya, kurang lebih seperti gitu. Tinggi lagi dia, harga close candlenya itu udah 3 inside. Nah ini juga mirip ini hampir mirip yang ini ya, hampir mirip, dari uptrend menuju ke downtrend, reversal ya, pembalikan. Oke, terus kita lanjut yang terakhir ya di video yang kelima ini adalah kita bahas bearish harami, kebalikan dari bullish harami ya. Kalau bearish sama harami dia begini, kalau bullish harami ini ya, terus kita ganti warnanya warna hijau. Nah seperti gini, engulfing, tapi dia kebalik ya. Artinya kalau ini dibilang haram karena apa? Induknya ini, anaknya warnanya ini, berarti anak haram ini ya. Nah ini dia dari downtrend menuju ke uptrend, berarti setelah muncul candlestick ini Anda boleh melakukan OP buy. Lebih bagus lagi ada konfirmasi candle hijau, baru Anda ngambil OP buy di sini ya. Tinggal tunggu aja profitnya. Nah, sedangkan bearish harami kebalikannya. Jadi ini induknya, anaknya warnanya merah, jadi ini anak haram gitu. Jadi haram berarti itu ada tanda dari reversal, pembalikan dari trend menuju ke downtrend ya, seperti itu. Ya, kalau kita pelajari ini open, di sini open terus langsung dia naik ya. Mungkin dia buat shadow terus dia turun close, terus ada gap ke bawah gini langsung dia turun. Nah ini artinya ada tekanan jual yang kuat di candlestick ini, sehingga di candlestick berikutnya akan terjadi reversal, pembalikan arah ya. Itu namanya bearish harami ya. Itu yang kita bahas terakhir di video yang kelima ini ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, di bearish harami itu yang gimana ya. Jadi candle, lihat tuh, candle hijau besar, baru candle merah ya. Biasanya di pucuk, biasanya begitu.
Nah, ini dia bisa. This one. Ini warnanya kita ganti warna merah aja, iya kuningnya. Ini candle ini menelan candle ini. Downtrend, dari uptrend menuju ke downtrend ya. Simple kok. Terus mana lagi? Tuh ya, hijau, terus hijau yang besar, terus merah kecil ya. Hijau induknya hijau, terus anaknya merah kecil, ram. Nah ini belum tertelan dia, ini bukan inverted hammer, bukan. Ini hampir kan, bukan. Coba kita lihat di euro dollar ya, time frame 1 jam. Nah ini hampir ya, nih kalau ada di puncak pola seperti gini, dia ini induknya, ini anaknya, anak haramnya nih, jadi harami turun ya, downtrend. Nah ini juga, ini kurang lebih, ini kalau turun dikit lagi nih pas, ini memang sudah downtrend ini, at least kurang lebih seperti gitu. Nah ini juga bisa. Tapi anaknya di atas ya, ambilnya ke atas dia, bukan ke bawah. Lebih bagus kalau dia di bawah sini posisinya. Nah itu baru namanya bearish harami ya. Banyak kok, kalau kita mau cari, kita backtest. Kalau ketemu candle begitu, artinya apalagi kalau dia naiknya terus, naik terus sampai di puncak. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah ini tapi dia tidak menelan ya, dia di atas. Ini cenderungnya ke apa tadi itu. Terus lagi kita lanjut, kita cari lagi bearish haraminya mana, anak haram. Kok atau secara kebetulan atau gimana gitu ya, saya nggak tahu juga. Jadi cari di puncak-puncaknya gitu. Ini bukan, ini hangman, tapi hangingman-nya warnanya mulai nguap ya. Ini bukan, bukan, ini hampir. Banyak kok pola-pola bearish bullish harami ini kita temuin, banyak candlestick. Coba di yen ya, jam 2 ya. Bearish harami mana dia, nggak ketemu dia. No way, no way, susah juga ya. Ini wah enggak, hampir. Kalau Anda rajin melihat stick, candlestick, Anda pasti menemukannya ya. Nah ini hampir ya, hampir bisa ini, dua candlestick ini hampir bisa. Ini kalau misalnya dia turun lagi gini, udah bearish harami namanya, dia menelan ini anaknya gitu. Jadi sebenarnya simple banget ini, kalau pola-pola candlestick ini, asal Anda rutin saja mencari. Dan ketika Anda bertransaksi, ingat pesan saya berulang-ulang, gunakan
money management dan psikologis Anda harus atur ya, sehingga Anda tidak mengalami kerugian ya. Biar bertransaksi dimanapun, di pair manapun, di komoditi, saham, ETF, apapun namanya itu, jika Anda disiplin dalam bertransaksi, Anda akan mendapatkan hasil yang bagus dan Anda akan merasa puas ya. Nah, pembahasan dari Barry Sarami adalah yang terakhir dari video kita ini, dan kita akan mereview lagi ya, mereview lagi dari awal, jadi biar supaya ingat ya. Saya sudah membahas di video di Barry's candlestick patternnya, yang pertama hangman, terus dark cloud cover, Barry's engulfing, terus the evening stars ya. Terus di video ini kita bahas three black crows ya. Ini three black crows adalah 3 candlestick ya, 3 candlestick berurutan dengan ukuran yang sama ya, ukurannya sama dengan tiga-tiganya hampir mirip lah, jadi nggak bisa juga kita bilang harus sama gitu baru bisa dikatakan ini adalah three black crows. Jadi black ini artinya downtrend ya, jadi reversal dari uptrend menuju ke downtrend, itulah namanya three black crows. Kalau ada shadownya gimana Pak? Ya boleh, ada shadownya nggak ada masalah, bisa juga ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Black Marubozu. Black Marubozu adalah kotak seperti gini. Kalau Anda melihat ada candle di puncak ya, seperti begini. Terus ada candle pendampingnya warna dia kotak seperti gini, berarti kan ada tekanan seller yang begitu kuat ya, sehingga biasanya di candle berikutnya ketika closing candle itu akan muncul lagi warna gitu ya, candle bearish. Itu menandakan akan terjadi reversal ya, dari uptrend menuju ke downtrend seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah three inside down. Three inside down, kita lihat pola candlesticknya, asumsinya begini, dia candle ini langsung dia naik ya, naik terus akhirnya closing candle kotak ini, terus ada gap ya, gap bawah sini. Ketika dia kuat terus ada pelemahan, berarti kan ada gap, terus dia turun ya, turun tanpa membuat shadow di atas, walaupun ada shadow di bawah ini lebih bagus lagi. Terus dia closingnya di sini, terus pindah candle, dia break lagi low-nya di sini ya. Nah ini berarti ada konfirmasi dari reversal ya, dari uptrend menuju ke downtrend. Itulah namanya three inside down ya, kalau kita perjelas satu persatu begitu. Jadi pola-pola seperti gini sering kita temukan di chart ya. Tadi kita sudah cek ya, sudah banyak kita temukan, sehingga Anda bisa mengambil keputusan untuk mengambil posisi jual di sini ya. Setelah candle 3 candlestick ini konfirmasi, Anda boleh melakukan posisi jual ya. Terus yang terakhir adalah Barry Sarami. Barry Sarami seperti gini. Jadi kita asumsikan bahwa ini adalah induknya. Terus dia melahirkan anak yang beda ya, beda warna ya, berarti haram ini ya, harami berarti ya. Berarti artinya pola seperti gini menandakan bahwa akan terjadi downtrend ya, dari reversal dari uptrend menuju ke downtrend. Oke teman-teman semuanya, saya senang sekali teman-teman sudah bisa menyaksikan video kita. Kita sudah ada 56 video di sini, semuanya tentang edukasi ya. Bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar kepada teman-teman. Semoga tayangan-tayangan yang telah kami buat ini bermanfaat ya. Karena ingat, di sini saya sudah menjelaskan sekitar 21 pola candlestick ya. Jadi masih ada sekitar totalnya 35 ya, 35 berarti masih ada 14 lagi pola candlestick yang akan saya jelaskan di 3 video berikutnya ya. Jadi ditunggu aja, Anda harus selesai semua, memang harus menyaksikan dari awal sampai akhir sehingga Anda bisa paham ya bagaimana cara bertransaksi dengan menggunakan candlestick ya, tanpa sesat ya. Jadi ajarannya bukan ajaran sesat karena kita ini lagi puasa nih sekarang ya. Di bulan puasa nih kita harus benar membagi ilmu kita kepada teman-teman supaya benar-benar bermanfaat ya.
Oke, gitu aja mungkin. Kalau ada kurang jelas silakan ajukan di kolom komentar. Anda silakan nanya apa saja yang berhubungan dengan option, trading option ataupun forex, sama saja di platform manapun Anda bisa bertransaksi. Dan kami memang menyarankan untuk di IQ option karena memang memiliki fasilitas yang lengkap ya. Oke, sekian dulu aja di video kelima ini, semoga bermanfaat. Wassalam.